Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Nadia Tulabima, mahasiswi semester 1 Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah Palembang, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dengan ini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Hadis ditinjau dari kualitas rawi serta klasifikasi berdasarkan kualitas rawi. Yang dimaksud dengan kualitas riwayat dalam pembahasan ini adalah tingkat validitas atau kebenaran sebuah hadis. Apakah hadis tersebut benar-benar berasal dari Rasulullah atau tidak? Jadi, pembagian hadis dari sudut pandang ini akan mengakibatkan diterima atau ditolaknya sebuah riwayat. Berdasarkan sudut pandang tersebut, secara umum para ulama hadis membagi hadis menjadi 4, yaitu sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Berdasarkan segi kualitasnya, hadis dibagi menjadi 2, yaitu hadis makbul dan hadis mardud. Makbul menurut bahasa berarti ma'khud, yang diambil, dan musaddaq yang dibenarkan atau diterima. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang telah sempurna padanya syarat-syarat penerimaan. Syarat-syarat penerimaan suatu hadis menjadi hadis yang makbul berkaitan dengan sanadnya, yaitu sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dhabit, juga berkaitan dengan matannya, tidak syadz dan tidak berillat. Hadis makbul dapat digolongkan menjadi 2, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih secara bahasa berarti sehat, selamat dari aib, benar. Secara istilah, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan kuat hafalan dhabitnya, serta terhindar dari kejanggalan atau syadz dan cacat atau illat. Para ulama mengatakan hadis sahih hadis yang sanadnya bersambung, dikutip oleh orang yang adil dan cermat, sampai berakhir pada Rasulullah SAW. Syarat-syarat hadis sahih yaitu yang pertama, sanadnya bersambung atau ittisalus sanad. Yang dimaksud dengan sanadnya bersambung ialah bahwa tiap-tiap perawinya dalam sanad hadis menerima riwayat hadis per perawi terdekat sebelumnya. Keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir dari sanad hadis itu. Yang kedua, perawinya adil. Kata adil menurut bahasa berarti lurus, tidak berat sebelah, tidak zalim, tidak menyimpang, lurus, jujur. Di samping harus Islam dan balil, juga memenuhi syarat-syarat, yaitu senantiasa melaksanakan segala perintah agama dan meninggalkan semua larangannya. Lalu, senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, dan senantiasa memelihara ucapan dan perbuatan yang dapat menodai muru'ah, yakni suatu sikap kehati-hatian dari melakukan perbuatan yang sia-sia dan perbuatan dosa. Yang ketiga, perawinya dhabit. Kata dhabit menurut bahasa adalah yang kokoh, yang kuat, yang hafal, yang sempurna. Adapun sifat-sifat kedhabitan perawi menurut para ulama dapat diketahui melalui kesaksian para ulama dan berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat dari orang lain yang telah dikenal kedhabitannya. Syarat untuk hadis sahih selanjutnya yaitu tidak syadz atau kejanggalan, tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat, lalu tidak berillat atau ghairu mu'allad. Kata illat bentuk jamaknya ilal atau al-ilal. Menurut bahasa berarti cacat, penyakit, keburukan, dan kesalahan baca. Menurut istilah, illat berarti suatu sebab yang tersembunyi atau yang samar-samar, yang karenanya dapat merusak kesahihan hadis tersebut. Hadis sahih dibagi menjadi 2 macam, yaitu sahih lidzatihi, yang artinya yang sah karena zatnya, yaitu sahih dengan tidak bantuan keterangan lain. Yang kedua, sahih li ghairihi. Contoh hadis sahih lidzatihi yaitu kata Bukhari telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila mereka itu bertiga orang, janganlah 2 orang diantaranya berbisik-bisik dengan tidak bersama ketiganya. Rawi-rawi yang ada dalam hadis tersebut, kalau disusun dengan tertib akan menjadi yang pertama Bukhari, lalu Abdullah bin Yusuf, Malik, Nafi', Abdullah yaitu Ibnu Umar, serta Rasulullah SAW. Kalau kita memeriksa sanad tersebut dari Bukhari sampai Nabi Muhammad SAW, kita akan dapat bersambung dari seorang rawi kepada yang lain. Karena Bukhari mendengar dari Abdullah, Abdullah ini mendengar dari Malik, Malik mendengar dari Nafi', Nafi' ini mendengar dari Abdullah bin Umar, dan
Abdullah bin Umar ini pula mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu rawi-rawi tersebut dari awal sampai akhir semua bersifat adil, kepercayaan dan dobit dengan sempurna. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak perlu kita ragukan sifat beliau. Hadis ini tidak terdapat syudznya, yakni tidak menyalahi hadis yang derajatnya lebih kuat dan tidak ada ilatnya, yaitu kekeliruan, kesalahan dan lain-lain yang menyebabkan hadis itu tercela. Selanjutnya hadis sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi artinya sahih yang karena lainnya, yaitu jadi sah karena dikuatkan dengan jalan atau sanad keterangan lain. Contoh hadis sahih li ghairihi yaitu hadis Muhammad bin Amru dari Abi Salamah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli sholatin." Sekiranya tidak memberatkan umatku, sungguh akan aku perintahkan untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari jalur Thariq Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah. Ibnu Salah berkata, Muhammad bin Amru bin Al-Qamah termasuk orang yang masyhur dengan kejujurannya dan penjagaannya. Akan tetapi ia tidak termasuk dari kalangan yang kuat hafalannya, sehingga sebagian mereka ada yang mendoifkan dari sisi buruk hafalannya, dan sebagian lainnya menilainya thiqah karena kejujuran dan kemuliaannya. Maka hadisnya dari sisi ini adalah hasan. Ketika ada riwayat yang bergabung dengan hadis tersebut yang diriwayatkan dari jalur lain, maka hilanglah dengan demikian itu apa saja yang menjadi kekhawatiran atasnya dari sisi buruknya hafalan. Dengan riwayat lain, itu kekurangan tersebut diperbaiki, sehingga menjadi sahihlah sanad ini dan termasuk dalam derajat sahih. Lalu hadis hasan. Hadis hasan menurut bahasa berarti hadis yang tidak berisi informasi yang bohong dan tidak bertentangan dengan hadis lain dan Al-Quran, serta memiliki lebih dari satu sanad. Hadis hasan menurut At-Tirmidzi adalah hadis yang diriwayatkan dari dua arah atau dua jalur dan para perawinya tidak tertuduh dusta, tidak mengandung syadz dan tidak menyalahi hadis-hadis sahih. Syarat-syarat hadis hasan: sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dobit, tetapi kualitas kedobitannya di bawah kedobitan perawi hadis sahih, tidak terdapat kejanggalan atau syadz dan tidak berilat. Macam-macam hadis hasan, ada hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi merupakan hadis yang sanadnya bersambung dengan periwayat yang adil, dobit, meskipun tidak sempurna, dari awal sanad hingga akhir sanad tanpa ada kejanggalan, syadz dan cacat ilat yang merusak. Hadis hasan li dzatihi ini bisa naik derajatnya menjadi hadis sahih li ghairihi bila ada hadis lain yang sejenis diriwayatkan melalui jalur sanad lain. Sebagai contohnya adalah hadis At-Tirmidzi yang diriwayatkan dari Muhammad bin Amr dari Abi Salamah dari Abi Hurairah. Selanjutnya hadis hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi adalah hadis yang dilihat dari sanadnya dhaif, namun dikuatkan dari jalur lainnya, tetapi tidak mengandung syadz dan illah. Contoh hadisnya adalah hadis tentang parfum wanita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu, wa tibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu." Sifat parfum laki-laki baunya nampak sedangkan warnanya tersembunyi. Adapun sifat parfum wanita warnanya nampak namun baunya tersembunyi. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2787, An-Nasa'i nomor 5120. Ada seorang perawi yang majhul dalam hadis ini. Penguat hadis ini pun lemah menurut Al-Hafidz Abu Thahir. Namun Syekh Al-Mustafa Al-Adawi dalam Jami' Ahkam An-Nisa menyatakan bahwa hadis ini hasan li ghairihi, yaitu melihat jalur yang lain. Kalau dalam sanad satu hadis ada rawi yang tidak ada kepahaman tentang hadis, yang sering salah dan keliru meriwayatkan, yang fasik atau keluar dari jalan kebenaran, yang tertuduh suka berdusta dalam hadis, pendusta, pemalsu hadis, yang tertuduh memalsu hadis,
Walaupun dikuatkan dengan beberapa jalan, tidaklah dapat menjadi hasan li ghairihi, bahkan tetap atas kelemahannya. Contohnya, kata Tirmidzi telah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Mani telah menceritakan kepada kami, Hushaim dari Yazid bin Abi Ziyad, dari Abdurrahman bin Abi Layla, dari Al-Bara' bin Azib. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya satu kewajiban atas orang-orang Islam mandi pada hari Jumat. Keterangannya, gambaran sanadnya yaitu Tirmidzi, Ahmad bin Mani, Hushaim, Yazid bin Abi Ziyad, Abdurrahman bin Abi Layla, Bara' bin Azib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawi-rawi di sanad ini semua orang kepercayaan, melainkan Hashim terkenal sebagai mudallis. Karena ini maka sanadnya dianggap lemah yang tidak sangat karena orangnya kepercayaan. Kemudian kita membahas tentang hadis mardud. Mardud menurut bahasa yang berarti yang ditolak atau yang tidak diterima. Sedangkan mardud menurut istilah ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat hadis. Tidak terpenuhinya persyaratan yang dimaksud bisa terjadi pada sanad dan matan. Para ulama mengelompokkan hadis jenis ini menjadi dua, yaitu hadis do'if dan hadis maudhu. Hadis do'if, kata do'if menurut bahasa berarti lemah sebagai lawan kata dari kuat. Maka sebutan hadis do'if secara bahasa berarti hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Secara istilah, para ulama terdapat perbedaan rumusan dalam mendefinisikan hadis do'if ini. Akan tetapi pada dasarnya, isi dan maksudnya tidak berbeda. Beberapa definisi diantaranya. An-Nawawi mendefinisikan dengan hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Menurut Nuruddin Atir, bahwa definisi yang paling baik adalah hadis yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadis makbul atau hadis sahih dan hasan. Terdapat dua macam keadaan yang menyebabkan suatu hadis itu lemah, yaitu putus sanadnya dan tercacat seorang rawi atau beberapa rawinya. Ta'rif dapat disusun begini. Hadis dhaif itu ialah suatu hadis yang terputus sanadnya atau di antara rawi-rawinya ada yang tercacat. Yang kedua, hadis maudhu. Al-maudhu adalah isim maf'ul dari wadha'a yadha'u wad'an yang mempunyai arti al-isqat, meletakkan atau menyimpan, al-iftira' wal-ikhtilaq, mengada-ngada atau membuat-buat, dan at-tarku, ditinggal. Sedangkan pengertian hadis maudhu menurut istilah adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengatakan atau berbuat dan menetapkan sesuatu apapun. Sebagian mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat oleh seseorang pendusta, yang ciptaan ini dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara paksa dan dusta, baik sengaja maupun tidak. Jadi, hadis maudhu itu adalah bukan hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW, atau dengan kata lain bukan hadis Rasul, akan tetapi suatu perkataan atau perbuatan seseorang atau pihak-pihak tertentu dengan suatu alasan kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan segi kualitasnya, hadis dibagi menjadi dua, yaitu hadis makbul dan hadis mardud. Hadis makbul dapat didolongkan menjadi dua, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih terbagi menjadi dua juga, yaitu hadis sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Begitupun hadis hasan terbagi menjadi dua, yaitu hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Hadis makbul dapat digolongkan menjadi dua, yaitu hadis dhaif dan hadis maudhu. Baiklah, sampai sini penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.